Yang saya mau menceritakan juga minggu lalu saya ketemu, saya ditelepon sama seseorang yang saya nggak kenal, tapi dia di refer oleh teman saya, seorang partner bisnis saya. Dia bilang sebuah perusahaan dari Swiss namanya Metalor mau berbicara dengan Anda. Saya bilang kenapa gitu. Jadi dia bilang kami lagi mencari tambang di Indonesia, tapi bukan mau beli tambangnya, tapi mau membeli mineralnya. Terus akhirnya kita melakukan Zoom talking, kita berbicara melalui Zoom, satu dari Switzerland, di Swiss, yang satu dari Singapura. Dan kesempatan itu saya bertanya karena saya bilang, Anda udah berapa lama di Singapura? Udah cukup lama, tapi setahun ini kami mempunyai mini refinery. Saya bilang, refinery seperti apa? Pemurnian seperti apa? Ada elektrolisis, ada segala macam. Ada anoda, katoda, segala macam. Produknya ada gold, ada PT, ada platinum, ada macam-macam. PGM, semua precious group metal ada. Oh oke. Interesting. Raw materialnya dari mana? Kami beli ingot, kami beli dore. Jadi dia tidak memberi bullion, dia tidak membeli emas yang 99% gitu ya. Tapi dia memberi bahan yang setelah dari proses tambang, kan ore ya, berupa batuan atau tanah, di semi proses, menjadi solid. Ingot atau dore itu mungkin kadar emasnya 50% atau mungkin 40%. Dia beli dengan diskon, kemudian diproses menggunakan elektrolisis dan lain sebagainya, di refine, dimurnikan di Singapura. Saya bilang, udah berapa lama, udah berapa banyak Anda beli? Kami bisa menggunakan yang formal, tapi juga ternyata kami banyak membeli dari illegal miner. Jadi tambang-tambang rakyat yang illegal itu dia beliin. Saya pikir nggak salah nih, dan angkanya tonasenya gede sekali. Dan itu tidak menguntungkan kita sebagai devisa negara, itu hilang tuh sebenarnya, karena aset kita yang hilang. Itu yang buat saya gregetan. Yang jual ini benar-benar nggak NKRI ini, bener. Karena dia menjual tanah air beneran gitu ya. Karena mungkin ya pejabat di atasnya juga menjual tanah air, ya yang di bawah juga menjual tanah air ya. Ya itulah. Karena modalnya kita itu gitu ya. Sementara Swiss adalah negara yang nggak punya sumber daya alam. Laut aja nggak punya. Dia nggak punya angkatan laut gitu. Dia benar-benar landlocked. Jadi nggak punya angkatan laut. Jadi satu-satunya negara yang lebih memilih berdamai atau menjadi negara penengah. Nah, Swiss, saya ingat 200 tahun yang lalu, Swiss ini satu-satunya negara yang mempunyai Swiss Metal Bank. Jadi dia mengumpulkan metal-metal itu di Swiss. Jadi ada nikel, platinum, ada tantanum, ada osmium, ada europium, ada germanium, dan lain sebagainya, barang-barang yang dikumpulin sampai selama 200 tahun, dan itu menjadi underlying untuk terbitnya Swiss franc. Jadi ini yang saya tertariknya adalah mereka mengumpulkan fisiknya tadi, dan mereka menawarkan dinaran. Jadi kalau dinaran memerlukan, misalnya gini, kalau ada ini angka dari langit sekali lagi, mohon maaf sahabat semua. Kalau ada 1 triliun dana di dinaran, itu kan memerlukan 10 ton lebih. Oh ya, kira-kira 10 ton emas. Dan Antam produksinya berapa? 2-3 ton. UBS paling 2-3 ton. Berupa emas ya, kalau tambang mah besar. Terus kalau Freeport, Freeport adalah tambang tembaga yang fisiknya dia taruh di Okinawa, fisiknya 100 ton per tahun, itu ya di Okinawa. Kita nggak pernah dapat apa-apa. Itulah selama 30 tahun gebloknya, nggak ngerti ngelola tambang yang ini. Malas saya. Ini kalau gini emosi gue udah mulai naik nih ya. Kita lompat sebentar, balik lagi. Kita sampai mana tadi? Oh, sampai Metalor. Jadi dia bilang, ya udah, kamu bayar 20% atau 10% DP-nya. Kemudian nanti kita kasih letter bahwa setiap ini ada jaminannya dari kami gitu ya. Sehingga pada saat Anda perlu fisik, ya Anda tinggal bayar sisanya, kita kasih fisiknya gitu ya. Tapi yang jelas papers kami dukung. Dan rupanya perusahaan kayak kayak Dinaran ini ada 10. Yang satu mungkin kita private sector, tapi yang 9 negara. Jadi Metalor menjadi underlying-nya Singapura. Dia beli surat berharganya emas tadi, dia terbitin Singapura dolar gitu ya. Nah, karena orang juga nggak nanya fisiknya, dia keluarin letternya, dan dia bisa dengan dengan tonase yang sama, dia bisa terbitin ke Filipina, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang saya gregetannya adalah dia pinter sekali gitu ya. Ini negara nggak punya sumber daya alam, tapi bisa melakukannya di negara sekitarnya. Dia kelola metalnya, jadi bukan tambangnya tapi metalnya, karena metal bisa jadi papers gitu ya, tapi tambangnya tidak. Nah,
inilah yang saya pikir di tahun 1955 Pak Karno adalah presiden yang luar biasa. Dia sangat visioner gitu ya. Nah, di mana tahun 55 adalah Indonesia baru 10 tahun merdeka. Bayangin, 10 tahun merdeka, tahu-tahu bisa mengajak pemimpin dunia ke kota kecil yang namanya Bandung, bukan Jakarta loh. Bayangin, Anda mundur setback ke tahun 55 di konferensi Asia Afrika. Bisa bayangin ya, yang datang itu ada tokoh-tokoh seperti siapa kakeknya Kim Jong Un itu Kim Il Sung ya. Kemudian ada Mao Zedong datang, kemudian ada Gamal Abdul Nasser, kemudian ada Zulfikar Ali Bhutto. Anda itu legend semua. Itu adalah Nehru datang, pemimpin India. Kenapa mereka bisa datang ke Indonesia? Karena waktu itu Pak Karno tahu SDA kita, sumber daya alam kita itu kalau dimineralkan, ini menjadi underlying daripada currency rupiah yang akan lebih stronger dari dolar gitu ya. Sementara dolar sendiri mau jadi raja dunia karena dia waktu itu declare bahwa mata uang multinational currency adalah dolar. Baru 10 tahun di challenge sama Indonesia. Oke, itu saya nggak detail kan karena CIA tugasnya adalah akhirnya 10 tahun kemudian CIA termasuk yang mendesain sampai tahun 65 Pak Karno di kudeta atau dilengserkan. Nah, kenapa saya menggunakan kata CIA? Saya cukup waktu di markas tersebut di Langley di Virginia. Jadi kalau teman-teman suka nonton film Hollywood, kalau kameranya dari atas, terus ada Central Intelligence Agency gitu ya, ada kayak anggap stiker lah, terus orang jalan gitu ya, itu kamera dari atas. Tapi kalau kita masuk, dia ada yang puteran itu, pintu puter itu begitu masuk, yang kita lihat bukan yang ada di bawah itu, tapi yang ada di tembok di atas itu. Nah, tembok di atas itu ada sebuah kredo. Kredo inilah yang Anda tahu bahwa itu adalah tugasnya CIA. Jadi kalau kita ngelihat ke bawah ya tulisan Central Intelligence Agency, tapi kalau kita ngelihat ke atas ada sebuah kredo. Anda tahu kredo itu bacaannya apa? Bacaannya adalah protect dolar. Jadi tugas CIA 1 di seluruh dunia ini adalah protect dolar. Itu tulisannya, protect dolar. Jadi teman-teman semua bahwa nggak gampang Anda menjadi ingin mengalahkan negara yang dikuasai yang punya 800 pangkalan militer, dari yang mulai fisik yang besar seperti di Subic di Filipina sampai yang sekedar safe house yang ada di Indonesia juga ada kali beberapa, kemudian di seluruh negara dunia ada safe house di mana mereka pasukan kecil tapi elit, mereka bisa melihat ini mau kemana arahnya sebuah negara. Mereka punya pasukan seperti itu, dan di sini tidak memungkinkan Indonesia menggunakan sistem yang nakal gitu ya. Tapi sekali lagi saya suka mengingatkan pemerintah, ini mumpung Cina sama Amerika lagi perang, yuk kita terbitin rupiah pakai underlayingnya sumber daya alam gitu ya. Sekali lagi, old mind doesn't work. Jadi pemimpin-pemimpin yang pakai old mind tuh, ini Bosman ngomong apa nih, Sontoloyo nih orang nih ngomong apa, ganggu aja lo, kita lagi redenominasi atau lo ngomong tentang rupiah kayak geledek di siang hari terus kita kekeh gitu ya, mengingatkan. Karena saya pikir kalau nggak kapan kita berdaulatnya, maksudnya kita minjem proyek dari Cina kita dibayarin atau minjem IMF dolar lagi gitu ya, ngutang terus gitu ya.